warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswar Saputra, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wakatobi, SD Negeri Posalu. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Saprudin, rekan sejawat dari SD Negeri Posalu. Kami akan melakukan coaching supervisi akademik. Baiklah, untuk itu kami akan langsung saja memulai kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saprudin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya, Pak. Sebelum nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai langkah awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas agar nantinya lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ingin ajukan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nantinya? Oke, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat di sini ada 4 tujuan, Pak. Yang pertama itu dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan 2 kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan dalam keluarga dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah dengan membaca cerita, siswa dapat menyebutkan 3 sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan membaca teks yang berjudul Halaman Rumah Dayu, Indah dan Asri, siswa dapat menjelaskan isi cerita tersebut dengan tepat. Kemudian yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa dapat menceritakan isi gambar tersebut dengan kata-kata sendiri. Baik, berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai. Sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak lakukan atau Bapak capai setelah observasi nanti? Jadi untuk area pengembangannya nanti mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Kemudian di area keterampilannya, yaitu siswa dapat menceritakan gambar dengan kata-kata yang mudah dilihat. Baik, berarti area pengembangannya yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Sekarang saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Jadi kalau strategi pembelajaran yang saya nanti akan gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasi dengan kompetensi sosial, emosional, dan budaya positif. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya, Pak. Dan sedangkan model yang saya akan gunakan nanti yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau based learning. Dan untuk metode pembelajarannya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok atau tanya jawab. Baik, Pak, berarti untuk pembelajaran di kelas Bapak menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Ya. Kemudian modelnya yaitu based learning dan metode pembelajarannya yaitu dengan kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan.
Nah, bagaimana dengan media yang akan Bapak gunakan nanti di dalam kelas, Pak? Oke, jadi nanti untuk media yang saya akan gunakan yaitu menggunakan media gambar yang akan saya tampilkan lewat PowerPoint, Pak. Kira-kira kapan dan hari apa kita akan melaksanakan pembelajaran? Bila penuh dengan jamnya, Pak, kira-kira jam berapa? Ya, jadi saya rencanakan itu di hari Kamis. Pembelajaran kedua di kelas 2. Berarti nanti di hari Kamis, Pak Safrudin, pada pembelajaran kedua di kelas 2 saya akan datang ke kelasnya Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang akan terjadi nanti di dalam kelas. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu namanya pasca observasi, yang akan didampingi juga dengan pengajar praktis. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapannya kita hari ini, Pak? Ya, jadi setelah melakukan percakapan ini, saya mendapatkan gambaran tentang media apa nanti yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Itu berupa media gambar. Oke, baiklah, terima kasih Pak Safrudin. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti di dalam kelas berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang Bapak lakukan. Demikian kita akhiri saja sesi coaching hari ini, supervisi hari ini. Sampai jumpa kembali di hari Kamis di kelas 2 di jam pembelajaran kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan. Untuk semuanya siap. 1, 2, 3, 4. Selamat pagi anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Ya. Sebelum kita belajar harus kita Baca doa. Jadi setiap kita masuk itu yang memimpin doa itu secara giliran ya. Jadi untuk hari ini yang akan memimpin doa saya menunjuk Zikri. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Ya alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini kita kembali seperti biasa untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk di pelajaran, Pak Guru mau menginjak dulu kehadirannya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kebersihan dan hidup sehat. Siapa yang mau hidup sehat? Pasti semuanya mau sehat. Kalau mau sehat harus bersih ya. Sekarang kita lihat bagaimana hari ini. Perhatikan ya. Jangan ada yang ribut. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang hidup bersih dan jadi kalau kita hidup bersih pasti akan pasti akan sehat ya. Kita lihat. Sekarang coba Pak Guru gambar di
bersih supaya bisa sehat. Bisa dipahami ini? Bisa. Nah, sekarang kita lihat tujuan kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang harus kita hari ini supaya sebentar bisa kita capai tujuan kita pada hari ini. Yang pertama, coba dibaca apa tujuan yang pertama? Oke, jadi yang pertama tujuan kita adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan dua kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan dalam keluarga dengan tetap. Jadi sebentar nanti Pak Guru akan kasih lihat gambar, Anda mengamati, kemudian Anda menyebutkan dua kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan dalam keluarga. Terus tujuan kita yang kedua. Dengan membaca cerita, siswa dapat menyebutkan tiga sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Jadi yang kedua, dengan membaca cerita. Jadi sebentar Pak Guru nanti akan kasihkan cerita. Cerita itu kalian akan baca. Setelah itu kalian menyebutkan minimal 3 sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Berikut yang ketiga, zikr. Zikr ya. Dengan membaca teks yang berjudul halaman rumah dan siswa dapat menjelaskan isi cerita tersebut dengan cepat. Ya, jadi yang ketiga, dengan membaca teks yang berjudul halaman rumah dari Indah dan Asri, Anda itu harus bisa menjelaskan isi cerita tersebut dengan Cepat. dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa dapat menceritakan isi gambar tersebut dengan kata-kata sendiri. Setelah itu Anda harus bisa menceritakan isi gambar tersebut dengan kata-kata sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Jadi nanti Pak Guru akan membagikan LK. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Pak Guru sudah bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok audio, dan kelompok kinestetik. Bisa kelompok kinestetik. Sudah paham ya? Ya. Nah, jadi sebentar nanti kalau sudah dibagikan LKPD, kalian akan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Nah, setelah berdiskusi, hasilnya itu akan dipresentasikan. Jadi setiap kelompok harus mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bisa dipahami? Nah, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke, Pak, sudah jelas. Sekarang aku akan memanggil LKPD-nya. Ini LKPD-nya dibaca ya. Kalau tidak dipahami, nanti ditanyakan. Oke, sekarang yang kelompok mana? Kelompok visual. Ini ya, kelompok visual silakan lihat LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan sama Pak Guru. Oke? Kemudian mana kelompok video? Ini ya, untuk kelompok video silakan lihat tayangan di layar ya. Ada gambar di layar. Setelah itu Anda mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, kalau sebentar kalau ada pertanyaan, tanyakan sama Pak Guru ya. Kemudian kelompok kinestetik, silakan lihat di layar. Kemudian kami mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Jadi sebentar itu akan kita
mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk kelompok visual, kira-kira siapa yang mau presentasi? Habis. Sebentar. Kelompok audio, kira-kira siapa yang mau wakili kelompoknya? Bilang, oke. Kemudian kelompok kinestetik, siapa yang mewakili kelompoknya? Ya, Pak Zikri ya. Oke. Jadi setelah kalian mengamati gambar yang ada di LKPD, kalian sudah bisa menyebutkannya apa yang adalah anda ini tadi di LKPD. Sekarang kita persentase, jadi secara bergiliran masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok visual. Silakan berdiri. Nah, Kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan dalam berbelanja bersama dengan keluarga. makan bersama dengan Keluarga. oke, satu ya, kita akan siapkan dulu untuk kelompok visual. Kemudian kita lanjut di kelompok audio. Kira-kira kelompok audio silakan berdiri. Bilang silakan berdiri. Ya silakan. Kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan dalam keluarga yaitu menonton TV bersama keluarga. Menonton TV bersama keluarga. Oke, kita kasih hapus dulu. Oke, berikutnya kita lanjut di kelompok kinestetik. Silakan fakultas jalannya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga yaitu saling menghargai antara anggota keluarga saling menghormati. Oke, kita kasih hapus dulu untuk kelompok kinestetik. Oke, jadi perwakilan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk di kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang akan membacakan kesimpulan, kira-kira siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, Pak Zikri. Kita kasih hapus dulu untuk Pak Zikri. Silakan. Kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan dalam keluarga yaitu makan bersama keluarga, menonton TV bersama keluarga. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga yaitu saling menghargai antara anggota keluarga saling menghormati. Oke, kita kasih hapus dulu. Terima kasih sudah mengerjakan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jadi, Pak Guru sampaikan bahwa kalian harus terus belajar ya. Jadi kalau sudah sampai di rumah itu harus belajar dulu baru bermain. Supaya apa? Supaya materi yang dipelajari di sekolah ini bisa dipahami dengan baik. Bisa dipahami? Oke, kemudian untuk tugasnya di rumah nanti buka di halaman 58, di situ ada pertanyaan ya, soal-soal nanti dikerjakan di rumah. Oke, bisa dipahami? Nah, ada pertanyaan? Ya, sudah jelas ya? Oke, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa. Dan akan memimpin doa, Pak Guru menuju Saudara Zikra. Silakan pimpin doa sebelum kita keluar. Silakan. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Doa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aswar Saputra, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Posalu, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kali ini saya ditemani oleh Pak Safrudin yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan Ibu Wahania selaku pengajar praktik saya pada kegiatan calon guru penggerak ini. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Bagaimana kabarnya? Baik, di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak berkaitan dengan berjalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi tentang sejauh mana proses mengajar yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak tentang jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi awalnya itu karena mungkin belum terbiasa alhamdulillah bisa diberjalan dengan baik. Berarti masih agak tegang ya Pak ya? Kira-kira bisa diceritakan Pak, apa saja area yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah dan tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Ya, jadi untuk tahapannya itu yang saya lakukan, yang kita harus membuat RT, kemudian untuk area pengembangan itu ada dua, area pengembangan pengetahuan dan yang kedua itu area keterampilan. Kemudian untuk pengembangan pengetahuannya dengan mengamati gambar itu dapat menyebutkan dua kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan dalam keluarga bermanfaat. Nah, kemudian untuk area keterampilannya dengan mengamati gambar itu dapat menceritakan gambar tersebut dengan cara teknik. Berarti area pengembangannya itu ada dua ya Pak, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Menurut Bapak sudah sejauh mana dari area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, tingkat keberhasilannya di dalam kelas sudah berhasil atau belum Pak? Ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang masih Kira-kira menurut Pak Safrudin apa sih kekurangan dan kendala-kendala di dalam kegiatan observasi kelasnya itu? dari kekurangan dan hambatan yaitu masih ada beberapa siswa itu yang belum terlibat secara langsung, masih ada beberapa siswa yang kurang. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, jadi mungkin kalau menurut pengamatan saya mungkin dalam pembagian kelompok itu jumlah siswa itu mungkin terlalu sedikit. Jadi saya itu sudah sesuaikan dengan minat anak dan berdasarkan gaya belajarnya, yaitu ada auditori, ada visual, kemudian ada kinesthetik, sehingga insya Allah anak akan merasa lebih nyaman dalam pembelajaran. Berarti kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Safrudin tadi, pembelajaran yang dilakukan ini sudah membuat anak merasa lebih nyaman. Berarti kedepannya akan menggunakan cara ini lagi ya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Saya tunggu Pak Safrudin cerita-cerita Bapak pada proses pembelajaran berikutnya nanti. Apakah bisa direalisasikan? Kira-kira kalau direalisasikan, kapan Bapak akan realisasikan dan dari rencana Bapak tadi? Ya, mungkin waktu dan tempatnya belum saya pastikan, tetapi insya Allah secepatnya saya akan lakukan. Baik Pak Safrudin, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kemudian melalui kesempatan ini saya meminta kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap berjalannya proses pasca observasi hari ini. Oke, ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pengajar praktik dan mendampingi Bapak dalam proses pendidikan diklat guru penggerak ini.
Jadi setelah saya amati tadi tahap percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Aswan dengan Pak Safrudin, itu sudah sangat bagus sekali karena sudah mampu melakukan tahapan-tahapan daripada rangkaian pasca observasi itu, diantaranya bagaimana menanyakan tentang perbaikan yang akan dilakukan oleh yang diobservasi demi perbaikan pembelajaran ke depan, sehingga itu yang akan menjadikan Pak Aswan sebagai calon guru penggerak yang mampu merubah daripada iklim pembelajaran di sekolah yang tentu saja itu akan menjadi lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dan harapan kami semoga apa yang dilakukan oleh Pak Safrudin selaku yang diobserver oleh Pak Aswan itu tetap dilanjutkan, bukan hanya pada saat proses kebijakan ini, tetapi bisa juga diimbaskan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas masukan, umpan baliknya maupun tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kami, untuk sekolah kami, untuk proses pembelajaran terhadap guru kami di sekolah ini. Demikianlah hasil kegiatan pasca observasi coaching dalam supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Safrudin dan kepada Ibu Pengajar Praktis